Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ananova. NIM 33333220124. Sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2. Program statistika 2, shift 2 ya. Langsung saja ke nomor 1. Sebelumnya maaf karena saya menggunakan HP karena Zoom saya saat ini bermasalah dan saya sudah kelewatan deadline ya teh. Maaf sebelumnya. Uh, yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu kayak mikir logika sederhana untuk ngecek sesuatu ini bener gak sih berdasarkan data apa yang kita punya gitu loh. Uh, Terus next ya. Lanjut nomor 2. Apa perbedaan antara hipotesis nol dan juga dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu kayak uh, kita tuh ngira-ngira ini nggak ada bedanya deh gitu. Tapi kalau uh, apa tadi hipotesis alternatif itu kayak ih ada bedanya ya ternyata gitu. Jadi contoh skenario itu gini teh. Nah, misalnya kita ngelihat air mineral itu semuanya sama ya, bening gitu. Ah ini mah sama aja. Tapi misalnya kita ngambil air mineral, setelah itu kita minum, gelap-gelap. Setelah itu ini ada manis-manisnya nih, ternyata beda gitu. Itu pas kita ngelihat semuanya sama itu hipotesis nol, pas kita bilang, oh ini beda nih rasanya, kayak gini, ada manis-manisnya gitu. Itu hipotesis alternatif gitu. Selanjutnya sebutkan langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkahnya itu eh, pertama itu kita tuh nentuin hipotesisnya itu nol dan alternatif. Setelah itu kita pilih tingkatan signifikan yang akan kita lakukan gitu loh. Setelah itu menentukan uji statistik dengan benar. Setelah itu menghitung menghitung nilai uji statistik berdasarkan data yang kita punya. Setelah itu mengambil keputusan dari hasil yang telah kita temukan gitu loh. Kita lanjut ke nomor 4. Apa sih perbedaan antara left tile test, right tile test, dan juga two tile test? Nah, yang pertama ini left tile test ya. Itu tuh ngecek apakah nilainya itu lebih kecil dari apa yang kita perkirakan. Right tile test itu apakah nilainya lebih besar dari yang kita perkirakan. Dan yang terakhir itu total test. Total test ini ngecek apakah nilainya beda atau sama sama yang kita perkirakan gitu loh. Selanjutnya kita ke nomor 5. Berikan dua contoh penerapan uji hipotesis dalam kehidupan dalam sehari-hari ya. Contohnya tuh ngecek apakah yang pertama itu ya, apakah di sekolah A itu sama dengan sekolah B gitu loh. Isinya gitu kan. Setelah itu contoh kedua, uh, oh ya, apakah diskon itu misalnya, apakah diskon itu mempengaruhi penjualan gitu loh. Itu jadi dua ya udah ya. Nah selanjutnya itu di nomor 6. Dibacain aja ya soalnya maaf teh. Berikan dua contoh bukan nih. Sebuah pabrik X mengklaim bahwa kecepatan rata-rata produk mobilnya adalah lebih besar daripada 120 km per jam. Nah, ini uh, hipotesis nol ya. Dia mengklaim gitu kan. Di dalam sampel yang berjumlah 50 buah mobil ditemukan bahwa kecepatan rata-rata yang berlangsung adalah sebesar 117 km per jam. Asumsikan standar deviasi dari populasi tersebut adalah sebesar 2,5 km per jam. Pada, ting uh, pada tingkat signifikan 0,05, apakah klaim pabrik mobil tersebut dapat ditolak gitu?
kita pakai RStudio. Nanti RStudionya bakal saya tampilin kayak gini. Nah, di yang pertama ini soal nomor 6 diketahui M-nya itu yang awal ya, H0. Nah, setelah itu di sini ada X bar-nya, itu kecepatan rata-rata aktualnya. Terus di sini ada sigma-nya itu 2,5 ya. Itu standar deviasinya, dan 50 itu ukuran sampelnya 50 mobil gitu. Nah, yang kita cari itu pertama lalu langsung aja kita ini dulu ya. Kita aktifkan dulu. Nah, lalu yang pertama kita mencari Z tabel. Nah, gitu. Kita langsung aja. Didapat nilainya itu min 8 min 8,485281 gitu. Dan selanjutnya ada kita aktifkan dulu. Nah, setelah itu kita dapat mencari nilai krisisnya ini, dan hasilnya ada di min 1,644854 gitu loh. Nah, dari kasus tersebut klaim pabrik mobilnya kena tolak, atau kecepatan rata-rata mobilnya itu lebih kecil daripada klaim mereka gitu. Hasilnya itu ternyata lebih kecil dari apa yang mereka bilang. Nah, jadi kayaknya apa yang mereka bilang itu agak lebay gitu kan, dan terlalu berlebihan gitu. Jadi kesimpulannya tidak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena videonya tidak dapat menampilkan gambar laptop karena saat ini sudah lewat deadline, dan ya jaringannya mungkin kurang bagus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.